Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Soju, perkenalkan saya Imam dan Saya Abdillah. kali ini kami berdua mau ngobrol-ngobrol asik nih tentang jurusan-jurusan yang ada di SMK BKL bersama kakak-kakak Soju. Nah, ada pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, yuk kita perkenalan dulu bersama kakak-kakak dari yang sebelah kiri. Halo Sobat Jurnalis, nama aku Aurel Balkis dari jurusan Teknologi Laboratorium Medik. Halo Sobat Soju, nama aku Maza Pahlupi dan aku dari jurusan Asisten Keperawatan. Halo Sobat Soju, nama aku Marsha Ramadhani dari jurusan Farmasi Klinik dan Komunitas. Oke, kita mulai nih. Kakak boleh gak jelasin mata pelajaran sama praktek yang udah kakak pelajari? Boleh dari jurusan TLM? Oke, kalau dari mata pelajaran dulu ya. Mata pelajaran yang di TLM itu bakal ada 5. Yang pertama itu ada tentang hematologi, imunoserologi, kimia klinik, mikrobiologi, sama histologi. Kemudian prakteknya ngapain sih di TLM? Di TLM itu kita bakal praktek tentang pengambilan sampel darah. Kemudian nanti hasil darahnya itu bakal kita analisis nih melalui pemeriksaan yang ada di laboratorium gitu. Kemudian daripada darah juga kita bakal menganalisis tentang cairan-cairan tubuh yang ada di tubuh manusia. Pak, boleh tolong jelasin nggak 2 mata pelajaran yang ada di jurusan TLM? Yang pertama ada di hematologi. Kalau hematologi itu kita bakal mempelajari tentang darah-darah yang ada di tubuh manusia. Contohnya, kita itu di dalam darah ternyata ada 3 jenis darah. Yang pertama ada darah merah, kemudian juga ada darah putih atau biasanya kita sebut di TLM itu leukosit. Kemudian juga ada keping-keping darah yang namanya trombosit, kayak gitu. Terus kalau misalkan yang satu lagi itu ada di mikrobiologi. Dan mikrobiologi ini salah satu pelajaran yang menurut itu sulit ya. Yang dimana di dalam pelajaran mikrobiologi ini kita bakal nanamin tentang bakteri gitu. Dan dari prakteknya pun kalau mikrobiologi ini kita bakal praktek selama 1 hari full. Dari misalkan dimulai dari pagi berarti selesainya sore hari, berarti kita bakal periksanya lagi di sore hari itu. Kayak gitu. Nah, itu ya guys dari penjelasan pembelajaran di jurusan TLM. Nah, selanjutnya kita nanya lagi nih ke jurusan yang kedua. Boleh dari jurusan farmasi. Oke, kalau di jurusan farmasi itu ada 4 pelajaran, yaitu ada pelayanan farmasi, farmakognose, farmakologi, dan kimia farmasi. Nah, kalau untuk prakteknya, kita biasanya itu meracik obat, membuat jurnal, atau seperti di apotek melayani obat kepada pasien-pasiennya. Susah gak sih bikin jurnal, Kak? Kalau susah itu tergantung sih jurnalnya. Biasanya itu susahnya karena perhitungan dosis. Karena kalau kita salah hitung dosis itu pasiennya bakal meninggal gitu. Terus kalau untuk bikin jurnalnya udah ada farmakope ya, kita bisa lihat di farmakope. Terus cara pembuatannya bisa adalah bukunya gitu yang dikasih di farmasi. Nah, barusan udah dijelasin dari jurusan farmasi. Selanjutnya kita ke jurusan yang terakhir nih, dari jurusan asisten keperawatan. Nah, mungkin dari saya akan menyebutkan beberapa saja mata pelajaran yang kita pelajari di jurusan asisten keperawatan. Untuk yang pertama mungkin ada anatomi fisiologis, ada komunikasi keperawatan, dan juga ada ilmu penyakit. Nah, di sana kita untuk pertama kali untuk awalan pasti kita akan belajar anatomi fisiologis maupun komunikasi keperawatan. Nah, kalau misalkan untuk prakteknya gimana nih? Nah, kalau misalkan untuk prakteknya kita untuk pertama kali nih kita akan belajar bagaimana cara pengukuran tekanan darah, kemudian kita akan belajar bagaimana cara posisi. Posisi itu ada namanya loh teman-teman. Nah, kalau misalkan kita lagi miring, biasanya itu namanya adalah posisinya SIM, seperti itu. Nah, tadi nih kakak bilang yang baru masuk ke perawatan pasti mata pembelajarannya pertama di anatomi fisiologis. Ya. Apa sih pembelajaran anatomi fisiologis itu? Jadi anatomi fisiologis itu kita mengenali dasar-dasar dari tubuh kita. Seperti tulang nih, tulang itu berbagai macam nama-namanya. Seperti yang dari kepala ini kita memiliki beberapa nama, kayak ini frontal, ini parietal, seperti itu. Nah, jadi itu ya penjelasan dari 3 jurusan yang ada di SMK BKL. Selanjutnya kita lanjut nih ke pertanyaan yang kedua tentang kunjungan industri. Jadi di SMK BKL ini ada yang namanya study tour. Study tournya itu ke Yogyakarta, tetapi ditambahi dengan kunjungan industri.
Nah, kunjungan industrinya itu di tiap-tiap jurusan itu berbeda-beda ya Kak. Nah, dari jurusan farmasi, TLM maupun asisten keperawatan itu tuh berbeda-beda kunjungan industrinya. Yuk kita tanya-tanya ke kakak-kakak Soju, kemana aja sih kunjungan industri mereka? Oke, boleh nih kita mulai dari jurusan farmasi dulu. Oke, di jurusan farmasi kemarin kita kunjungan industrinya ke PT Sido Muncul. Wah, hebat nih ke PT Sido Muncul. Ngapain aja sih Teteh di PT Sido Muncul itu? Kemarin kita itu melihat ya bagaimana mereka cara meracik obat-obat herbal. Karena PT Sido Muncul itu terkenal dengan obat-obat herbalnya. Contohnya telur angin yang terbuat dari jahe. Nah, selanjutnya ke jurusan asisten keperawatan. Di mana sih kunjungan industri asisten keperawatan? Seru gak? Nah, tentu seru banget ya kalau misalkan di jurusan asisten keperawatan kita itu kunjungan industrinya ke rumah sakit jiwa yang ada di Yogyakarta. Wah, ke rumah sakit jiwa. Ngapain aja tuh di sana? Nah, kalau misalnya kita kunjungan ke sana, tentunya kita pasti mendapatkan ilmu yang baru, pengetahuan yang baru. Di sana kita akan mengetahui bagaimana cara perawatan orang dengan gangguan jiwa yang baik dan benar sampai mereka kondisi yang stabil, mencapai kondisi yang stabil. Kemudian kalian tahu nggak, kalau misalkan kita kunjungan ke sana, kita bisa membeli kerajinan-kerajinan yang dibuat oleh orang dengan gangguan jiwa tersebut. Jadi kalau misalkan kita kunjungan ke sana, orang dengan gangguan jiwa tersebut itu membuat suatu karya yang bisa diperjualbelikan seperti gantungan kunci, gantungan tas, terus tasnya juga lukisan biasanya ada lukisan di pabrik, lukisan biasanya mereka melukis di sana. Nah, itu bisa diperjualbelikan kepada kita atau yang berada di luar sana. Jadi menurut saya seru banget ya kalau misalkan kunjungan industri ke sana karena kita mendapatkan ilmu baru, mendapatkan kerajinan yang itu sebetulnya menurut saya itu berharga karena dibikinnya itu tidak orang dengan biasa, tidak orang biasa gitu lah intinya, kayak spesial kita menurut saya kerajinan tersebut sampai sekarang masih saya pakai di rumah. Teteh pakai di rumah beli apa sih? Ya saya pakai apa ya, beli gantungan kunci, saya beli langsung 2 karena menurut saya itu lucu banget gitu, orang dengan gangguan jiwa tersebut bisa membuat kerajinan selucu itu, pasti saya langsung beli dong. Seperti itu saya pakai di rumah untuk gantungan kunci, kunci motor, kunci rumah. Kan itu tuh belinya sama orang yang gangguan jiwa. Orang gangguan jiwanya itu kayak dibelinya itu normal dah sama kita pakai uang atau pakai yang dimau sama si orang ODGJ itu. Nah, ya jadi tentu ya kita mau beli itu pakai uang, jadi yang ngejualnya itu perawat-perawatnya. Jadi kalau misalkan ya seperti itu, kalau misalkan untuk kerajinannya itu dibuat oleh mereka dengan sesuai dengan hobi mereka. Jadi selain dia mendapatkan keperawatan, dia juga mendapatkan sebuah penghasilan seperti itu, kayak dia membuat suatu karya itu dikarenakan dia suka. Jadi di sana itu difasilitasi dengan apa yang mereka suka. Jadi makin cepat stabil kondisinya seperti itu. Nah, jadi itu ya dari kunjungan industri dari jurusan asisten keperawatan. Kita lanjut nih ke jurusan yang terakhir, ada di jurusan TLM. Oke, kalau di TLM itu kita bakal kunjungan industrinya itu ke perusahaan Herbolis, yang dimana Herbolis itu terkenal banget sama yang namanya skincare ya, sama body care-nya juga. Ya, nah kita itu di sana melihat cara pembuatan dari skincare sama body care itu kayak gimana sih, dari mulai awal bikin bahan-bahannya gitu, terus diolah lagi sampai akhirnya menjadi hasilnya kayak ada serum, terus juga ada body lotionnya. Dan di Herbolis itu ada salah satu acara yang dilakukan pada saat kunjungan industri, salah satunya ngasih tester langsung ke orang-orangnya atau langsung ke siswa-siswi BKL, dan salah satunya Aura menjadi orang yang disuruh nyoba ini gitu. Yang Aura cobain itu kemarin scrub untuk tubuh ya. Di situ tuh disuruh uji nanti apakah si scrub yang dikasihin ke tubuh Aura itu sesuai sama apa yang mereka bicarakan, entah itu kayak manfaatnya kayak melembutkan kulit tubuh, terus mencerahkan. Dan kemudian mereka coba di bagian pergelangan tangan, terus dilihat dibandingkan hasilnya langsung dari tangan ke tangan gitu. Tapi pas dibandingkannya itu betul hasilnya. Hasilnya iya sih, ya. Karena ada perubahan dari misalkan nih kan yang sebelah sini itu dijadiin bahan percobaan gitu, terus dibanding ke sini dan hasilnya
Nah, jadi itu ya penjelasan kunjungan industri dari tiap-tiap jurusan yang ada di PKL. Pelajaran hidup apa sih yang kakak dapetin selama kakak bersekolah di SMK PKL? Pelajaran hidup kalau Aura sih paling di TLM itu aktif banget sama yang namanya kebersamaan ya. Jadi yang namanya kebersamaan itu baru Aura dapetin di sini sih. Solidaritas Iya, banget. Iya. Iya. Karena sebelumnya itu kayak belum pernah gitu sesolid ini tuh belum. Iya. Beneran kan? TLM berat banget. Solid banget gitu. Jadi karena mungkin ini di TLM itu dari awal masuk nih kelas 10 sampai kelas 12 itu kita bakal disatuin sama yang namanya perkelompok. Itu dari kelas 10 sampai kelas 12. Jadi setiap ada pelajaran produktif itu yang paling banyak banget ya kalau produktif itu waktunya. Jadi ya satu kelompok itu selalu bersama gitu. Terus lagi selalu ditekenin untuk ayo diskusi kayak gitu. Di setiap pelajaran itu, mau itu hematologi, mikrobiologi, pokoknya diskusi itu pasti disuruh. Jadi mungkin itu yang menjadi keterikatan kita selalu bersama gitu. Keluarga gitu ya, keluarga Keluarga kedua. erat banget gitu. Iya betul. Nah kemudian kalau misalkan dari jurusan keperawatan ya, pelajaran hidup yang saya dapatkan itu mungkin lebih banyak bersyukur ya. Pengalaman dari PKL tentunya, mau di puskesmas maupun di rumah sakit gitu ya, pasti merasa lebih bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada saya seperti itu. Dan juga saya lebih merasakan bahwa saya itu memiliki empati yang tinggi. Makin kesini saya memiliki empati yang tinggi. Karena tentunya ya kan kalau misalkan di rumah sakit gitu ya, pasti banyak sekali pasien-pasien dengan kondisi yang berbeda seperti itu ya. Mungkin itu yang membuat saya menjadi pembelajaran bagi saya. Dan intinya itu bersyukur, lebih bersyukur aja. Kalau untuk jurusan farmasi sih, pelajaran hidup yang saya dapatkan adalah berguna bagi orang-orang. Karena kan farmasi itu sama obat-obatan ya. Jadi kayak kalau ada keluarga, teman yang sakit, itu pada nanya-nanya ke saya, jadi merasa berguna gitu. Iya, betul. Karena mengetahui obat ini jenis ini dan apa manfaatnya. Iya betul. Bermanfaat bagi semua orang. Iya. Dan mengetahui obat gitu ya. Itu kayak dari tujuan kita jadi anak kesehatan ya. Iya, Iya, bermanfaat bagi Iya, orang-orang, membantu orang-orang. membantu ya tentunya. Nah kan tadi tentang pelajaran hidup. Nah sekarang apa suka dukanya kakak selama sekolah di BKL ini? Oke, untuk suka duka yang saya alami selama sekolah di sini adalah untuk sukanya itu saya suka sekali dengan praktik. Karena dalam praktik itu saya tuh jadi ngerasa kayak jadi anak kesehatan banget nih, kayak jadi apoteker nih, ngerasi-ngerasi ke obat gitu. Kalau untuk dukanya dalam mempelajari atau memahami pelajaran, karena di farmasi itu banyak sekali ya hafalannya, dari bahasa Latin, bahasa Spanyol, semua bahasa ada. Mungkin itu jadi susah, bingung gitu. Itu saja sih kalau dari saya. Kalau misalkan dari saya itu dari jurusan Asian Keperawatan, untuk sukanya mungkin dari kebersamaannya seperti yang tadi bilang ya tentang pelajaran hidup. Nah kalau misalkan saya sukanya itu tentang kebersamaannya, interaksi antara guru produktif dan juga siswa-siswanya. Nah itu membuat saya nyaman berada di lab tentunya. Kemudian sesuai dengan yang Aca kata tadi, suka prakteknya ya, karena merasa seperti jadi apoteker gitu. Nah saya juga sama nih, waktu saat praktek gitu ya di lab, kan pada saat misalkan memasang infus atau menolong pasien untuk mandi, di sana saya merasa seperti saya itu benar-benar perawatnya nih, seperti itu sih. Nah kalau misalkan untuk dukanya mungkin sedikit ya duka dari saya. Nah seperti apa ya dukanya? Saya juga bingung ini dukanya seperti apa. Kebanyakan senangnya, kebanyakan sukanya. Kebanyakan benar itu, saya bingung dukanya itu sebelah mana gitu ya. Gimana ya, mungkin dari pelajaran juga sih, sama kayak tentu pasti banyak hafalan yang harus dihafalin, apalagi anatomi fisiologis gitu ya. Banyak sekali seperti tulang, seperti posisi, seperti ini namanya apa, gerakan apa, itu kan beda-beda, kan ada beberapa gerakan seperti gini namanya apa, gini namanya apa. Nah itu harus dihafal seperti itu. Mungkin itu dukanya ya dari pelajaran, mungkin kalau misalkan dari pelajaran ya mungkin dari keperawatan seperti itu. Oke. DTLM ya? Ya, DTLM. Sukanya tetap sih kebersamaannya, sukanya di situ. Terus juga sama juga kayak perawat, dari interaksi guru sama murid itu kayak deket banget ya. gitu. Dan yang paling bikin sukanya itu
biasanya kan kalau misalkan kita suka malu ya nanya ke guru. Iya. Tapi kalau di TLM itu selama udah di TLM jadi kalau misalkan mau nanya ke guru itu nggak malu karena gurunya itu malah kalau nggak ngerti ayo tanya. Iya, santai jadi Iya. ya, ternyata santai. Kalau nggak ngerti tanya, kalau misalkan kurang paham tanya lagi. Iya. Kayak gitu. Terus kalau misalkan dukanya di TLM atau sama di BK paling kan tadi TLM itu dari kelas 10 sampai kelas 12 itu kan berkelompok gitu. Iya, kelompok. Kebersamaan banget. Itu bersamaan banget. Terus dukanya itu waktu misalkan nih dari satu kelompok pasti ada yang namanya ketua. Ya, Iya. gitu ya pasti. Alhamdulillahnya gitu ya orang kepilih jadi ketua kelompok Iya. di situ yang dimana tau lah ya amanah jadi ketua itu kayak Berat, gimana berat, tanggung ketua. jawabnya. Kalau ketua itu harus sabarnya itu harus sebanyak apa ya kan? Harus contoh yang baik juga. Ya sebelum lagi tekanan-tekanan yang dari gurunya itu pasti nyuruh ketua untuk kamu harus ngajarin anggotanya untuk bisa gitu. Iya, Karena betul. kan apa gunanya ketua kalau misalkan anggotanya itu nggak diperhatiin atau nggak Betul betul. bukan dipelajari sih. Maksudnya ngapain ada ketua kalau misalkan anggotanya itu tetap gak ngerti sama apa yang Oh, iya. dipelajari gitu. Dan dukanya itu di situ karena ya gitulah tahu Sulit ya. jadi ketua. Berat banget. Harus menyatukan beberapa pendapat gitu ya menjadi satu. Belum lagi kalau misalkan nih ada praktek bakteri yang dimana kan praktek bakteri itu 1 hari full gitu. Kalau misalkan gagal di akhir Ya. itu kan masalah besar gitu. Pasti Jadi jadi masalah. selama praktek kita dari pagi sampai ke pagi gitu sampai sore lagi itu ngapain aja? Kalau gagal gitu ya. Kalau gagal Sedih banget. Hmm. 1 hari full gagal. Udah. dan setiap gagal nggak ada yang namanya kelompok gak nangis pasti nangis. Pasti nangis pasti. 1 hari Pasti full. jadi duka yang paling sering banget lah dialami sama TLM gitu. Dukanya ya. Boleh diminum dulu. Ini tadi kan udah bicara terus. Udah bicara terus nih, udah ngobrol-ngobrol panjang. Yuk minum dulu nih. Nah, tadi udah nih tentang suka dukanya. Pernah gak sih kakak kepikiran salah jurusan gitu? Salah jurusan. Banyak siapa dulu nih? Boleh dari siapa aja dulu, boleh? Dari aku? Dari kamu? Dari kamu dulu aja. Oh, boleh. Mungkin kalau misalkan dari saya sering merasa ragu atau tidak percaya diri dengan jurusan yang saya ambil seperti itu. Kayak saya itu merasa tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menjadi perawat yang baik, tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk komunikasi yang baik. Saya pernah berpikiran seperti itu. Tapi setelah saya pikir-pikir, memang ya perasaan tidak percaya diri dan ragu itu hal yang normal. Ya, setelah saya pikir kembali juga, ternyata masuk dunia keperawatan itu tidak hanya harus memiliki kemampuan yang baik, tetapi harus memiliki empati, peduli, dan juga kasih sayang terhadap pasien yang baik seperti itu. Jadi mungkin kalau misalkan dari saya tidak benar-benar salah jurusan, tidak benar-benar salah masuk jurusan, tetapi kalau misalkan dari saya itu sering merasa ragu dan tidak percaya diri aja tentang jurusan saya yang saya ambil seperti itu. Boleh dilanjut. Kayak kalau dari saya sih enggak. Kebetulan saya tuh emang suka hitung-hitungan. Jadi di farmasi ini hitung dosisnya banyak gitu. Tapi kalau ngerasa ya ragu ada sedikit kayak kalau misalnya ngejurnal banyak ini itu kayak ngerasa kok berat banget ya gitu. Tapi kalau udah dijalani enjoy aja sih. Suka ya kalau Kalau dari aku paling merasa salah jurusan pernah sih. pernah. Cuma beberapa kali itu ingat banget awal dari kelas 11 itu paling ngerasa salah jurusan kayak nyalahin kenapa sih harus di TLM gitu kenapa nggak harus kesini gitu kenapa harus di sini kayak gitu udah terus pas dari kelas 12 itu baru ketemu jawabannya kenapa pernah merasa salah jurusan dan kenapa aku di sini gitu sampai akhirnya menerima. Jadi alasannya itu ternyata jawabannya karena ini kita itu kan pasti kalau misalkan milih yang namanya SMA itu atau jurusan di kelas 9 kan? Iya, dari kelas 9. Dan Aura itu udah ngerencanain pengen ke BKL itu dari kelas 8-an gitu. Udah jauh ya? Iya, dari Banyak kelas 8 banget pengen sekolah. banget ke BKL gitu. Cuman waktu itu jurusannya belum tahu pengen ke apa karena di situ ada 3 jurusan dan yang namanya anak SMP kelas 9 itu pastilah udah nge-planning gitu dari awal pilihannya mau kemana dan nanti akhirnya mau jadi apa gitu kan.
Dan ternyata kesalahannya itu waktu kita nge-planning kan kita cuma dari awal pilihannya apa terus mau jadi apa, ada satu hal kecil yang selalu banget kita lupain tapi dampak itu gede banget sampai akhirnya kita merasa salah jurusan kayak gitu. Benar-benar. Dan salah satunya itu Aura pernah baca di buku kalau nggak salah karya tulis dari Ustadz Felix Au, judulnya itu Beyond the Inspiration, dan dari situ udah dapat jawabannya. Di buku itu bilang kayak gini, with the great choice comes the consequence and risk. Jadi di setiap pilihan itu pasti ada yang namanya konsekuensi dan juga resiko, juga investasi yang harus kita kasih. Contohnya nih kita milih ada jurusan TLM, perawat sama farmasi. Dan kalau misalnya kita jadi TLM, milihnya TLM, pasti kita tahu depannya mau jadi apa. Tapi yang selalu kita lupain itu konsekuensi sama resikonya. Oh iya benar. Prosesnya kayak gimana kita nggak tahu. Sulitnya jadi TLM itu kita nggak tahu gitu. Terus masalah-masalah apa aja sih yang bakal kita hadapin kalau misalnya kita pilih jurusan TLM? Kita pasti suka lupa sama itu. Sampai akhirnya Jurusan aja gitu, nama jurusan aja fokusnya. sampai akhirnya kita kayak ngerasa kayaknya salah jurusan, padahal itu yang salah karena kita nggak planning dari dan nggak awal. nyari tahu proses itu kayak gimana gitu. Betul. Nah, tadi kan tentang pernah salah gak sih salah jurusan. Sekarang tentang hal apa sih yang buat kakak betah di jurusan kakak? Hal yang bikin betah terutama itu teman-teman saya pada baik-baik gitu. Terus waktu pertama kali PKL saya merasa wah ini nih benar-benar yang saya inginkan gitu. Ya udah saya betah, saya lanjutkan, saya jalani apa yang saya capai sekarang. Nah kalau misalkan dari aku nih, apa sih hal yang bikin aku betah untuk terus menjalani sebagai asisten perawatan ini? Mungkin yang pertama nih, saya pernah berpikir bahwa ini adalah salah satu plot twist aku untuk masuk surga, seperti itu. Karena kan kebanyakannya ya perawat itu tugasnya tentunya membantu pasien dengan berbagai keluhan penyakit seperti itu ya. Bahkan kita juga membantu keluarga pasien dalam menurunkan tingkat emosionalnya seperti itu. Nah, kemudian waktu PKL nih, dari sana aku mulai betah juga sama dari PKL, karena dari teori praktek yang kita pelajari selama di sekolah akhirnya kita bisa lakukan di lapangan, kita bisa langsung ke pasiennya langsung gitu. Itu yang membuat aku betah. Ternyata seperti ini ya, kalau misalkan benar-benar menjadi keperawatan itu, menjadi perawat itu ternyata seperti ini. Menurut saya seru sih, banyak sekali pengalaman, banyak sekali emosional juga yang saya dapatkan gitu ya selama menangani pasien seperti itu. Mungkin itu yang membuat saya terus betah menjadi perawat. Seperti itu. Kalau aku paling mulai betah itu sebenarnya dari sebelum-sebelumnya itu kan kurang ya. Kurang karena dari salah jurusan itu. Iya. Dan akhirnya bisa betah itu waktu dapat jawaban itu kayak wow, I got it and udah I'm done gitu sama yang namanya salah jurusan, sampai akhirnya menerima kalau aku di jurusan ini tuh ada manfaatnya kalau misalnya kita menerima dengan utuh gitu kan. Terus yang bikin betah lagi itu waktu kepilih jadi ketua lagi, yang sebelumnya kan aku pernah jadi ketua dari 1 tahun, terus juga sekarang kepilih lagi jadi ketua tapi cuma beberapa bulan gitu. Dan aku lihat betahnya itu waktu pernah punya prinsip sama visi misi kalau aku tuh pengen banget jadi bermanfaat buat orang lain. Dan salah satunya kata bermanfaat buat orang lain itu bisa aku pakai waktu jadi ketua. Contohnya gitu ya, kayak ngasih tahu yang aku bisa ke teman-teman aku yang kurang bisa. Contohnya gitu sampai akhirnya mereka bisa, dan itu makin kayak aku pengen banget ngasih ini apa yang aku punya, yang aku bisa ke teman-teman aku yang lain, dan itu bikin betah. Dan karena suka banget sih ngelakuin hal itu, Transfer ilmu gitu ya. kayak ngebantu orang lain. Nah, intinya kalau misalkan ditanya betah gak betah sih, mungkin kadang pernah merasa betah ataupun kadang tidak juga. Tapi aku sering berpikir bahwa ini adalah jalan yang terbaik dari Tuhan seperti itu. Ini adalah pilihan yang terbaik dari Tuhan sampai aku bisa bertahan sampai kelas 12 sekarang ini. Seperti itu. Karena tiap orang tuh punya titik terendahnya Ya, masing-masing nggak sih? pasti punya titik terendahnya masing-masing. Dan yang nama titik terendah itu nggak selamanya akan ada, tapi akan ada proses perubahannya. Iya, gitu pasti kan. ada perubahan. Pola pikirnya juga langsung pasti bakal berubah seperti itu.
kalau misalkan seseorang yang menginspirasi itu punya, dan Aura dapetin seseorang itu waktu Aura SMP sebelum masuk ke BKL. Apa ya? Seseorang, apakah itu ya nggak tahu. Jadi sebelumnya itu kan Aura ada problem dulu di rumah sama orang tua gitu, yang dimana Aura lulusan dari pesantren, yang sayang banget gitu anak pesantren kalau misalnya nggak dilanjutin ilmu agamanya gitu, atau dari pesantren pindah ke SMK gitu kan jauh banget gitu, pelajarannya juga beda. Terus Aura setelah itu karena kan itu problemnya besar ya menurut Aura, entah itu harus ikut sama orang tua atau pendirian sendiri gitu, sampai akhirnya Aura kemudian baca sebuah buku itu tipis banget dan judulnya itu Jangan Pernah Menjadi Habibie. Habibie. Dan dari situ kalian pasti tahu siapa orangnya. Nah, di buku kecil itu tuh ada satu kalimat yang dikasih tahu, yang ditulis sama ibundanya Habibie untuk Habibie yang mau merantau ke Belanda gitu. Dan kalimat itu kayak gini, akan ada suatu hal yang menurut kamu baik itu ternyata buruk. Ada juga hal yang menurut kamu itu baik tapi ternyata buruk gitu. Dan di situ Aura nggak mau lihat solusi yang menurut orang tuanya itu baik loh, tapi menurut Aura, alasan Aura juga kuat yang menurut Aura nggak nyeleneh gitu, nggak keluar dari yang namanya agama gitu kan. Terus akhirnya dari situ deh Aura mulai tahu kayak kehidupannya Habibie itu kayak gimana, yang Habibie dari kecilnya itu seperti apa, dan akhirnya beliau menginspirasi Aura. Sampai ada kalimat dari suatu wawancaranya yang Habibie di suatu acara itu Aura jadiin prinsip dalam hidup sama visi misi. Dan salah satunya itu kalimatnya itu kayak gini, jangan pernah berhenti menjadi mata air. Yang artinya kalau misalkan diibaratin ya, jangan pernah berhenti untuk menjadi bermanfaat untuk seluruh mata air, seluruh alam maksudnya. Keren banget ya, dari sebuah buku, kemudian dari tokoh, kemudian terinspirasi ya dari situ. Oke, kalau untuk saya sih pertama Bunda. Iya, Bunda. Iya, karena Bunda itu pengen banget anaknya itu masuk di kesehatan. Dulu awalnya emang cita-citanya jadi dokter ya. Karena emang di sini jalannya gitu. Jadi masuk farmasi, tetap bermanfaat, bisa mengetahui obat-obatan. Terus inspirasi yang kedua itu adalah waktu COVID. Banyak tuh para nakes-nakes yang berjasa banget dia untuk ya para korban-korban COVID. Dia itu kayak wah keren banget sih gitu, kayak membantu orang tuh sampai nggak tidur, nggak makan. Jadi pengen kayak mereka membantu. Mungkin dari saya, inspirasi dari mana? Karena kan awalnya itu saya itu gak ada plan sama sekali buat masuk ke dunia kesehatan, bahkan tidak tertarik awalnya itu ya. Tapi kenapa saya bisa tertarik, inspirasi dari mana nih? Tentu pada saat saya melihat saudara saya kebetulan perawat di puskesmas, dan saya juga melihat drakor mengenai kedokteran seperti itu ya. Saya melihatnya kan tentunya di sana pasti ada perawat untuk dokter itu ya, dan biasanya perawat itu paling banyak kerjanya juga ya biasanya dibandingkan dokter biasanya. Nah mulai dari situ aku mulai tertarik kayak wah keren juga ya menjadi tenaga kesehatan, benar-benar sangat berjasa sekali untuk orang-orang, membantu orang-orang demi kesembuhannya dan merelakan nyawanya mereka demi nyawa orang lain seperti itu. Kayak oh keren aja gitu, mungkin aku bisa nih jadi tenaga kesehatan. Aku mencoba-coba aja gitu supaya saya mencoba dan akhirnya masuk ke sini menjadi tenaga kesehatan khususnya di jurusan ASN keperawatan seperti itu. Jadi kalau buat teman-teman yang ada cita-citanya pengen jadi anak kesehatan itu masuk BKL aja nggak sih? Iya. Masuk banget nggak sih? Pengen aja. Ada farmanya, masih perawatan, TLM kan komplit gitu ya. Sudah dalam satu set. Tapi ini buat mungkin adik-adik yang pengen masuk ke BKL itu kan pasti bingung antara pilih Yang mana perawat, gitu yang ya. TLM gitu kan. Boleh nggak sih kita jelasin tipis-tipis ya kalau misalnya TLM itu cocoknya buat anak administrasi? Oh iya Iya, benar. iya, betul, Ya, betul. mulai dari mana nih? Di mana nih? Di farmasi deh yang katanya hafal-hafalan. Oh iya. Banyak banget. Kalau jurusan farmasi itu saya menyarankan untuk orang yang suka berhitung. Jangan berhitung. Yang jago matematika. Ya betul. Ya berhitung dosis. Terus yang hafalan
hafalannya itu kuat, otaknya itu benar-benar kuat. Karena di farmasi itu kan kita tuh tidak ngomong bahasa Indonesia, tapi bahasa Latin. Kayak contohnya kayak ada STDD, itu signa terdedie. Itu artinya sehari 3 kali diminum. Jadi yang hafalannya kuat dan perhitungannya bagus itu sih. Kalau misalkan dari keperawatan, mungkin bagi orang-orang yang public speaking-nya bagus. Iya. Tapi sebenarnya saya juga dulu public speaking-nya jelek banget. Tapi semenjak masuk sini Ya, Karena iya, selama ini benar. karena terbiasa. Biasa, ya. Karena kalau misalkan keperawatan itu pada saat praktek kita itu mengandalkan komunikasi. Iya, iya. Maka dari itu ada pelajaran komunikasi keperawatan yang di dalamnya itu ada komunikasi terapeutik. Bagaimana interaksi kita dengan pasien, kayak dengan bayi, dengan balita, dengan orang tua, dengan orang dewasa, remaja, lansia, itu beda-beda tekniknya dalam komunikasi seperti itu. Yang mungkin kalau misalkan mau masuk ke jurusan keperawatan tentunya harus memiliki mental yang kuat sih. Dan karena kan di sana kita akan banyak sekali menemukan luka, banyak sekali menemukan jarum, darah seperti itu. Dan juga kita akan menemukan pasien misalkan itu pasien kecelakaan kayak robek atau gimana itu berdarah-darah banyak. Misalnya kalau misalkan orang yang takut dengan darah pasti langsung pusing gitu ya, langsung pingsan, mungkin bisa aja seperti itu. Luka diabetes itu maaf ya, memiliki aroma yang khas gitu ya kalau luka diabetes itu. Nah, seperti itu. Kemudian kalau misalkan untuk masuk ke jurusan keperawatan tetap sih harus punya ingatan yang tajam seperti itu. Karena menurut saya keperawatan itu mencakup semuanya. Karena waktu PKL juga pasien itu lebih menanya ke perawatnya kayak ini obat apa, ini bisa gak diminum jam segini, atau misalkan itu ini hasil labnya itu mana, terus kalau misalkan hasil lab misalkan trombositnya kurang, lalu bagaimana ini teh. Jadi kebanyakan nanya itu ke perawat juga. Jadi kalau perawat itu harus benar-benar bisa segalanya menurut saya itu. Tidak harus bisa multi talenta. Kalau di TLM paling cocok banget buat anak yang penasarannya itu gede banget. Ya, Jadi segala dipenasarin gitu. Karena Buat orang yang kepoan. Iya. karena kan kalau analis itu ya identiknya sama menganalisis Menganalisis, gitu. ya. Itu kenapa, penyebabnya apa kayak Iya, gitu. betul. Terus yang paling diandelin di TLM itu adalah skillnya, praktiknya. Jadi Iya. siapa anak yang suka banget sih sama yang praktek daripada materi itu cocok Jauh banget, ya? iya, cocok banget masuk ke TLM. Mungkin cukup sekian ya ngobrol-ngobrol bareng kami dan kakak-kakak Soju. Buat kalian nih yang mau masuk ke BKL, kami tunggu kehadirannya. Ini. Ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya Imam, Saya Abdillah. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.